Kalau aku sih senang, pastinya bersyukur bisa dikasih kesempatan syuting sama pacar sendiri. Senang banget sih pastinya. Cukup agak relate sama kehidupan kita pribadi ya, tentang seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Dia kira setelah dia mendekatkan diri kepada Tuhan itu hidupnya akan tenang, damai, tentram. Tapi dia nggak nyangka kalau ternyata semakin dia mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin ujian hidup malahan menempa dia. Di film ini tentang bagaimana si Haris survive, tidak menyerah, tetap tegar dan tegak menghadapi ujian dan rintangan untuk orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi banyak, insya Allah banyak banget ilmu yang bisa dipetik dari film ini. Dul, ini film pertama buat kamu gimana sih? Gimana nih Dul, beradaptasi di film pertama ini kan? Ya alhamdulillah ya, ada suka dukanya. Kalau sukanya sih mungkin karena kalau di musik kan juga kita sama-sama mengolah rasa, sama-sama memainkan rasa. Jadi kalau waktu aku masuk ke dunia film, sebelum syuting itu ada beberapa semacam pelatihan atau ritual untuk menjelajahi rasa-rasa yang belum pernah kita jelajahi gitu ya, mengeksplor rasa, mendalamkan emosi. Itu yang aku senangkan di situ, karena mungkin ya seni, namanya seni kan semua pakai hati, jadi aku juga ngerti kan pakai hati gitu. Tapi dukanya ya ada mungkin karena aku dari kecil main musik, itu beda, masuk ke dunia film tuh beda drastis gitu. Biasa kalau aku main musik tuh jam 5 pagi misalkan aku berangkat ke bandara nyampe jam 8, jam 10 cek sound sampai jam 12. Habis itu kita bisa kuliner, kita bisa ngelakuin apa aja yang kita suka sampai manggung jam 8, jam 10 selesai, habis itu pulang. Kita bisa besok ke pantai, bisa kemana. Kalau di film kan dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu kita mendedikasikan raga, jiwa, dan pikiran itu untuk membuat sebuah adegan di mana itu membutuhkan banyak waktu dan kita nggak bisa main HP, kita nggak bisa bercanda, itu pun ada kalau ada waktu break gitu ya. Jadi awal-awal tuh cuma baca dialog, take, itu sampai nangis gitu awal-awal. Sempat kenapa ya ibu ambil di film, sempat agak kapok. Tapi pada akhirnya udah 5 hari, udah 6 hari itu tune juga ternyata, tune in, baru bisa masuk. Apa ya bahasa tune in tuh, apa bahasa Indonesia? Baru bisa tune in itu setelah 5 hari. Setelah 5 hari baru bisa tune in. 5 hari pertama itu masih agak mabok darat ibaratnya. Oke, Tisa gimana nih Tis? Bermain di film bersama Dul sendiri. Dan gimana sih tentang cerita sendiri? Kalau aku sih senang, pastinya bersyukur bisa dikasih kesempatan syuting sama pacar sendiri. Senang banget sih pastinya. Ada ini nggak sih, greget-greget nggak sih? Ya, biasanya nih cuek, terus kan ada yang ngelindungin, bisa diantar pulang gitu. Kalau itu sih nggak perlu syuting, kayaknya udah melakukan seperti itu sih, karena kan alhamdulillah dulu juga orangnya baik, latihan juga. Jadi ya kalau syuting mungkin ya pembedanya ini kita kerja aja sih gitu, kerja, profesionalitas, jalanin tantangan gitu. Kalau selain dari itu ya kita tetap menikmati apa yang sebenarnya kita sudah alamin gitu, kayak pacaran aja cuman difilmin gitu. Apa sih menantang dari film Dear Imamku ini menurut Tisa? Yang menantang harus benar-benar profesional gitu, karena kita di asli kan memang pacaran beneran gitu. Jadi ketika masuk set tuh ya harus mensortir gitu apa yang tidak harus dilakukan, apa yang harus dilakukan gitu, karena kan kita di sini kerja gitu. Jadi jangan sampai hubungan kita yang namanya pacaran ya pasti ada masalah ya kadang gitu, permasalahan yang kita alamin atau yang seharusnya tidak di publish ke orang-orang sekitar itu bisa mengganggu mereka gitu. Jadi ya harus tetap profesional aja sih gitu.